Wow, tak terasa saudara kekasih, kita sudah di the ends of the 21 days Daniel's fasting and praying meeting. Kita sudah berada di penghujung dua puasa Daniel di tahun 2025 yang ke-20. Puji Tuhan. Bilang di kiri kanan, saya belajar kesetiaan kamu. Haleluya. Baik, saudara kekasih, malam ini kita akan lanjutkan. We are going to continue what we had done last night. Memahami waktu pengangkatan orang percaya pada bagian yang kedua pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih, saya bertanya kepada saudara, apakah saudara exciting, sangat bergairah untuk menyambut kedatangan Yesus? Yang lebih bergairah adalah saudara kekasih, kita sedang menantikan rapture itu terjadi. Sebelum rapture, kedatangan itu belum terjadi. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih, bila kita memahami zaman kita, when we understand the times that we are living now, kita akan punya harapan. Dan kita akan punya keyakinan yang kuat. If we have or if we understand the times, we can live with hope and faith even when the world comes dark and hopeless. Jadi saudara, kenapa orang mau bunuh diri, orang cepat ambil jalan pintas? Karena mereka ketiadaan harapan. Mereka ada yang bunuh-bunuh diri itu, mereka ada kerja, ada yang tentara, ada yang karyawan di mungkin di Transmart atau di mana Indomaret dan apa yang lain saudara kasih dan lain-lain saudara. Beberapa hari ini ada, puji Tuhan, kita doa dan kemarin dulu ada penghalang, dihalangi 3 usaha pembunuhan diri, 3 saudara kasih. Tapi puji Tuhan kita sudah berdoa saudara kasih. Amin. Nah, saudara, itulah sebabnya saudara kasih, kalau kita mengerti waktu apa yang sedang terjadi, maka kesukaran keuangan atau pekerjaan atau hal apa saja kita mudah atasi. Kenapa? Karena pengharapan yang memberikan kepada kita sebuah kepastian ke depan itu jauh lebih besar dari kesukaran kita, ya. Jauh lebih besar dari kesulitan kita, jauh lebih besar dari penderitaan kita. Ada perbedaan antara pengangkatan dan kedatangan Kristus yang kedua. There is a difference between the rapture and the second coming of Christ. Nabi Isaiah always talking about the coming of Jesus Christ, not the rapture. Yesaya selalu berbicara tentang kedatangan Yesus, tapi Yesaya tidak mengungkapkan tentang pengangkatan. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa pengangkatan itu adalah sebuah misteri. Misteri yang disembunyikan di dalam perjanjian lama, bahkan bagi Nabi pun tersembunyi. As we have learned, we have discussed before that the rapture is a mystery hidden to all in the Old Testament, include the prophet as well. Hari ini kita akan melihat apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Today we will look at what is happening before the second coming of Christ. Setelah pengangkatan terjadi, 7 tahun masa kesukaran akan dimulai. Dan kemudian kedatangan Kristus yang kedua yang akan menandai dimulainya pemerintahan 1000 tahun Yesus Kristus. After the rapture occurs, the 7 years tribulation period will begin, and then the second coming of Christ, which will mark the beginning of the 1,000 years reign of Jesus Christ. Ya, jadi saudara lihat sini, ini harus kita pahami. Rapture mendahului kedatangan. Ya.
1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10, kita baca 2-3 mulai. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Seorang ayahnya tidak tegar melihat anaknya makan kosong, apalagi kalau melihat anaknya dicincang-cincang oleh penjahat, nggak mungkin. Atau ayahnya merancangkan penderitaan untuk anaknya, nggak mungkin. Betulnya saudara? Kita lihat anaknya makan yang telur aja belum cukup, mesti kasih daging ikan sayur. Kita tidak tegak, apalagi Bapa di sorga melihat kita menderita karena murka. Never. Alkitab dikatakan bahwa kita diselamatkan dari murka yang akan datang. We are saved from the wrath of God that is coming for unbeliever, for the heathen. Untuk orang-orang kafir yang tidak percayalah, mereka lah yang mendapatkan murka. Kita tidak. Oke? 1 Thessalonians 1:10, and to wait for his son from heaven, whom he raised from the dead, Jesus, who rescues us from the wrath to come. Dia yang menyelamatkan kita dari murka yang akan. Berarti murka datang, saudara ada di situ atau tidak? Dengar, waktu murka datang menimpa bumi ini, saudara ada di situ atau tidak? Ada atau tidak? Hah? Yang mengerti bahasa Indonesia jawab, saya mengerti. Ada atau tidak? Pilih salah satu. Menurut ayat ini, dia menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi kalau murka datang, kita ada atau tidak? Hah? Ya. Saudara jangan bimbang, saudara. Never. Karena dikatakan Yesus datang dan menyelamatkan kita. Dia mengambil kita. Jadi kita tidak ada di sana. Dia membebaskan kita, melindungi kita. Sebagai orang percaya yang dilahirkan kembali di dalam Kristus, kita tidak menantikan kemunculan antikristus, tetapi kita menantikan untuk melihat Yesus Kristus datang dari surga. We are not waiting for the antichrist to coming, but we are waiting for Jesus coming down from heaven to take us, to mengambil kita. Okay? Yeah. As a born again believer, we are waiting for Jesus to come. Posisi kita sebagai orang Kristen saat ini adalah menunggu dengan penuh harapan kedatangan Sang Anak, karena Dia akan menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Yaitu apa, saudara? 7 tahun masa kesukaran. Our position as Christian today, as a follower of Jesus Christ today, is to wait expectantly for the coming of the Son, because He will save us from wrath that is coming, is the 7th year of tribulation. Jadi masa kesukaran itu sudah dikasih, Yesus datang. Jadi kita melihat semakin banyak konten-konten di dalam internet, di dalam YouTube, dan berbagai macam platform media sosial tentang siapa antikristus itu, menyebabkan rasa takut dan gentar tumbuh di hati kita yang percaya. Ada yang bilang begini. Kalau kita ikut semuanya itu, kita akan menjadi takut dan mengerikan. Tetapi Tuhan tidak memberikan kita roh penakut. The Lord is not give us the fear of the spirit. The Lord given us the spirit of peaceful. Kita menerima roh yang damai. Not fear, not intimidation spirit. Jadi kalau Anda melihat sebuah pelajaran lalu menakut-nakuti Anda, that's not from the Lord. Because the Spirit of the Lord bringing peaceful. Haleluya. Roh Allah memberikan damai sejahtera. Roh Allah tidak membingungkan kita. Roh Allah tidak membawa pertentangan. Okay? We see more and more content in the internet, in the platform of social media about who the Antichrist will be. Causing fear and intimidation, bringing people confusion, even bringing disunity. Namun bukan itu yang kita nantikan. However, is not what we are waiting. Kita tidak menantikan antikristus dengan segala manifestasinya, tapi kita menantikan Kristus mengambil kita, mengangkat kita, membawa kita, melindungi kita.
Ini yang harus menjadi motivasi kita. Bahwa ketika kita menantikan pengangkatan atau rapture itu, dengan sukacita, dengan harapan, kita menunggu dia. Kita masuk di dalam sebuah komunitas orang-orang yang menantikan dia. Kan ada 5 anak darah, saudara masih ingat bukan? Dan 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Saya percaya kita adalah yang bijaksana, amen. We are the smart, we are the wise virgins, ya. Waiting for his coming. Jadi 5 anak darah itu, saudara kekasih, mereka dipenuhi oleh Roh Allah. Tujuannya untuk apa? Mereka bekerja untuk Tuhan, mereka menyala untuk Tuhan, mereka melayani Tuhan, melayani sambil menantikan. Kita tidak duduk kosong-kosong, tapi kita melayani sambil menantikan dengan kuasa Roh Kudus. We are serving while we are waiting by the power of the Holy Spirit working in and through our life. Jadi pengangkatan bukanlah kedatangan Kristus yang kedua. The rapture is not the second coming of Christ. Allah tidak akan menghakimi orang percaya yang telah lahir baru, yang dosanya telah diampuni dan dihapuskan di dalam Kristus. God will not judge born again believer whose sins have been forgiven and erased in Christ. Kalau dosanya sudah diampuni, apa yang kalau perkaranya sudah dicabut, apa yang mau diperkarakan? Ada? Ada atau tidak? Hah? Tidak ada. Kalau dosa sudah diampuni, berarti penghakiman itu bukan untuk saya dan saudara. Amen. Nah, seringkali saudara kekasih pengajaran-pengajaran, contoh paling sederhana. Kalau Anda tidak membaca Alkitab, Anda rasa berdosa atau lapar rohani. If you are not reading your Bible, you feel sin or you feel hungry in the spirit. What is the answer? Apa jawabannya? Hah? Berdosa? Lapar. Tapi pengajaran yang kalau Anda berkata saya tidak baca Alkitab, saya tidak berdoa, saya rasa berdosa, that's the spirit of the law, roh agamawi, roh Taurat. Seolah-olah kalau saya baca dan berdoa baru saya selamat. Dosa saya diampuni kalau saya baca Alkitab dan saya berdoa. Padahal Alkitab tidak bilang begitu. Yesus menyucikan kita oleh darah Yesus. Amin. Jadi kalau saya tidak berdoa dan tidak baca Alkitab, tidak berdosa, cuman lapar rohani. Nah kalau lapar rohani bisa mati. Ya mati ya rugi, sial. Tidak menyalakukan kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang salah. Amin. Bukan Tuhan yang salah. Itulah sebabnya saudara kekasih, contoh yang sederhana ini. Dan dulu saya tidak tahu saudara kekasih, saya sampai mau ujian pun paksa baca Alkitab. Sampai sana guru ngamuk saya. Suruh ujian Pak Kadir Koro. Dia suruh ujian 2 kali saudara. Gara-gara roh agamawi. Oke, itu contoh yang paling sederhana. Bahwa kita yang sudah diampuni oleh Yesus bebas dari murka Allah, bebas dari penghakiman. Amen. Ya. Kita lihat, we can prove it. We are free from the judgment of God. Ya. John 5:24. Kita lihat Yohanes pasal 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, kuat, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut dalam hidup. Those who listen my word and believe in him that sent me has transferred from the death to the life and will not be judged. Saya dan saudara sudah hijrah, haleluya. Karena apa? Berdoa, baca Alkitab, memberi persembahan. Karena apa tadi dia bilang? Mendengar dan percaya. Kalau Anda mendengar dan percaya, maka yang berdoa, membawa persembahan itu pasti akan menurut. Akan. Amin. Tapi kalau hanya lu harus berdoa, nanti kalau Tuhan datang lu tidak ada selamat. No. Doa tidak menyelamatkan saya, Yesus yang menyelamatkan saya. Doa tidak mengampuni saya, Yesus yang mengampuni saya. Karena Yesus mengampuni saya berdoa. Haleluya. Ini prinsip-prinsip yang harus kita kuat. Kalau tidak saudara kekasih, kita bimbang, kita ragu. Karena kita bimbang, kita ragu, begitu datang persoalan,
kita juga akan terombang-ambing. Nah, akibatnya kita tidak lagi menjadi 5 anak darah yang bijak. Kita wiriwara sana sini, saudara yang kasih, dalam gereja lokal di mana-mana, saudara yang kasih. Kita serba ada, saudara yang kasih, ya. Di mana-mana saya ada, saya selalu muncul. Di Facebook dia selalu ada, di semua gereja, saudara yang kasih. Kenapa? Karena orang hanya cari aman, orang hanya cari bebas dari persoalan. Padahal persoalan itu tidak bisa kita hindari. Kita harus bereskan dan menang. Haleluya. Oke? Jadi mereka yang percaya pada Kristus tidak akan pernah diadili lagi karena apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Those who believe in Christ will never be judged again because of what Jesus did on the cross. Kita tidak akan pernah anggap enteng dan tidak boleh anggap enteng karya Yesus di Kalvari. We never be a little put down what Jesus has done for us on the cross. Kita tidak pernah anggap enteng. Kita bisa anggap enteng bukan dengan kata-kata kita, tapi dengan cara kita respon yang salah. Nah, ada banyak ajaran sesat tentang bagaimana kita sudah berada di awal dari 7 tahun kesukaran. Tetapi penting bagi kita untuk mengetahui masa-masa yang sedang kita alami sehingga kita tidak terganggu atau berduka karena hal-hal yang tidak benar. There is lot of false teaching that we are in the time of the 7 years of tribulation. We have been. Saya tidak pernah kasih tahu bahwa nanti, saya hanya kasih tahu waktu-waktu perhitungan yang kalau kita lihat secara logika dan perhitungan Ibrani, waktunya 2000 sampai 2034 atau 2025 sampai 2034 itu waktunya sangat singkat dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bisa juga kita keliru, bisa terjadi. Tapi lebih baik kita mempersiapkan diri ketimbang kita tidak pernah tahu sama sekali. Ya, itu yang penting. Jadi kita mempersiapkan diri sambil saudara kasih berpikir. Karena Alkitab berkata, orang yang punya roh Allah, dia tahu Tuhan akan buat apa bagi dia. Amin. Karena roh Allah di dalam saya dan saudara, dia adalah terang daripada hidup kita. The Spirit is the light of life. Ya. Roh Allah itulah terang hidup. Haleluya. Dan kalau itu terang hidup, berarti kita tidak pernah tersesat. Amin, saudara. Kita tidak akan pernah, karena kita tahu kalau dia datang, roh itu akan memberi konfirmasi. Haleluya. Sehingga kita seperti 5 anak darah itu kan sudah contoh yang paling luar biasa. Jadi paling aman tuh saudara kita dalam satu fellowship. The safety way to wait the coming of Jesus in rapture, we are in the solid fellowship of the believer. Dalam satu persekutuan yang solid, not because we are perfect, but because we are imperfect. Solid karena kita tidak sempurna. Karena tidak sempurna, kita bersatu. Maka jadilah solid. Ini solid karena apa? Mereka bersatu. Tapi kalau ini satu aja nggak kuat ya. Insan nggak kuat. Makan puji dia nanti saudara kekasih. Kalau insan dia rasa kecil dan hina. Tapi kalau 5-5, coba katakan begini saudara kekasih. Ini kuat saudara kekasih. Bilang kiri kanan, bersatu pasti kita kuat. Bukan karena sempurna. Justru karena tidak sempurna kita bersatu. Saya tidak mau ke sana lagi karena tidak sempurna. Justru saya ke sana karena tidak sempurna supaya kita memperkuat ketidaksempurnaan kita dalam kesatuan seperti ini. This is one is imperfect, but 5 of them will be united and strong, solid fellowship. Ya, oke. Jadi kita tidak berada di 7 tahun kesusahan, tapi kita menunggu pengangkatan. Ya. We are not in 7 years of trouble, but we are waiting for the rapture. Kita masih hidup dalam tahun rahmat Tuhan, di mana berkat-berkat yang cuma-cuma itu berlimpah datang dalam hidup kita. The abundantly blessing of God is coming upon our life. Yeah. We are still living in the year of God's favor, where His free blessing abound. Yeah. Berkat yang luar biasa. Oke, kita lihat Lukas 4:17-20. Luke 4:17-20, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Perhatikan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk
memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Dalam Lukas 4, Yesus berada di sinagog, dia sedang membaca kitab Yesaya. Yesaya 61. Dia sengaja memotong bacaannya pada bagian tertentu, dia belum baca habis langsung dia tutup. Ada satu kata di sana. In Luke chapter 4, Jesus is in synagogue reading that scripture, Isaiah 61, and he intentionally, dengan sengaja, intentionally interrupts his reading at a certain point, that verse. Kita lihat Yesaya 61. Kira-kira dia potong kalimat apa? Isaiah 61, 1 and 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2 verse 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembelasan Allah kita, untuk menghibur semua orang. Lihat, Yesus potong hari pembelasan, dia tidak sampai di situ, dia tutup. Jadi yang Yesus expose adalah tahun kelimpahan rahmat Tuhan. Karena Yesus tidak datang untuk menghukum, dia datang untuk memberkati. Jesus is not coming to judge people. That's why he intentionally interrupt the last sentence of that word. Verse 2. Dia sengaja potong, dia tutup. Ketika Yesus mengutip Yesaya 61 ayat 1, ia sengaja menghilangkan bagian terakhir dari ayat tersebut, yaitu dan hari pembalasan Allah kita. When Jesus quoted Isaiah 61, 1, 2, he deliberately left out the last part of the verse, and the day of vengeance of our God. Dia tidak ngomong soal penghakiman, dia tutup. Karena dia tahu penghakiman itu belum saatnya. Dia datang untuk memberikan kelimpahan. Dia datang untuk memberi kemurahan. Coba buka tangan, katakan, saya hidup dalam berkat kemurahan Allah. Tahun rahmat Tuhan telah datang bagi saya. Come on. Percaya ada rahmat Tuhan dalam semua aspek hidup saudara dan saya. Nah, ini harus kita kuat, saudara kekasih. Ini jelas. Kita tidak punya penafsiran, kita hanya coba membukakan dan membandingkan. Artinya apa, saudara? Kita tidak berada di hari pembalasan Allah kita. No condemnation. Roma 8 ayat 1. Barang siapa dalam Kristus, dia tidak ada lagi dalam If someone in Christ, there is no condemnation. Haleluya. Artinya kita bebas, tidak lagi ada penghakiman untuk. This means that we are not in the day of vengeance of our God. Kita tidak berada di sana. Kita masih berada di tahun-tahun kasih karunia. Dan kita akan berada di tahun kasih karunia sampai pengangkatan terjadi. Masih kelimpahan terjadi. Pengampunan, kelepasan, penyediaan, kesembuhan, dan berbagai macam percepatan, peningkatan, perluasan nilai terjadi. Haleluya. Dan saya percaya, habis ini kita akan terjadi perluasan luar biasa. Kita akan jangkau Amerika, akan jangkau Australia, jangkau Belanda. Haleluya. Kenapa tidak? Saya percaya terjadi dalam nama Yesus. Ini tahun-tahun yang sedang Tuhan kerjakan. We are not there. We are still in the year of grace. And we will in this year of grace until rapture is happening. Oh, of course. Yesus menghentikan pembacaannya pada tahun rahmat atau kasih karunia Tuhan, karena kedatangannya yang pertama adalah untuk menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, bukan untuk menghakimi. Just stop
Jesus stopped in his reading in the year of the Lord's favor because his first coming was to save, heal, restore, and not to judge. Saya percaya yang terhilang akan dikembalikan, yang sakit dan berbagai perkara dipulihkan kembali, jabatan saudara dipulihkan kembali, keuangan saudara dipulihkan, semua yang terhilang akan dipulihkan kembali. Saya percaya, termasuk waktu-waktu juga Tuhan akan kerjakan bagi saya dan saudara. Ini tahun rahmat Tuhan, tahun kemurahan Tuhan, yang tidak bisa dibatasi dengan jam dinding dan kalender. Tidak bisa. Ketika Tuhan intervensi, Anda akan tertawa. Haleluya. Jelas, kan, saudara? Jadi, kedatangan Yesus yang kedua adalah menghakimi, tetapi penghakiman ini tidak menimpa kita. Jesus' second coming will be judgment, but this judgment will not come upon us. Allah tidak berurusan dengan dunia dengan pembalasan saat ini. God doesn't deal with the world with vengeance at this time. Kali ini Yesus datang. Yohanes 10 ayat 10 masih ingat? Aku datang supaya umatku mendapatkan hidup dalam. I come to bring life with fullness. Hidup dalam segala kelimpahan, hidup dalam kepenuhannya. Ya. Kita hidup di zaman kasih karunia. Dan karena kita telah mengalami kasih karunia, kita harus memberikan kasih karunia kepada orang-orang di sekitar kita. We live in the age of grace because we have to experience grace. We should extend grace to those around us. Jadi, saudara, anugerah itu berlimpah, tapi kita berkewajiban membagikan kepada orang lain. Anugerah bukan untuk kita menikmati sendiri. Anugerah diberikan agar kita menjadi saksi bagi orang lain. Itu yang membuat kita bergairah. Itu yang membuat kita stay strong in the unity. But we are doing effectively the work of God. Karena we share the year of the favor to others. Ya. Kita bagikan itu kepada orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita. Dan mereka juga mengalami apa yang Tuhan mau. Haleluya. Mata yang buta dibukakan, hidup tanpa visi dibukakan, telinga yang tuli dengar kembali, yang timpang mendapatkan kekuatan untuk berlari lagi dalam spirit, dalam rohani mereka, yang tertawan dibebaskan, saudara yang kasih, haleluya, amen. Yang terikat oleh sakit penyakit dibebaskan. Saya percaya oleh saya dan saudara, roh Allah ada pada saya dan saudara. Having the hope of rapture purifies us to live a life that honors God. Memiliki harapan akan pengangkatan menyucikan kita untuk menjalani hidup yang menghormati Tuhan. Ya. We are talking about honor God. Kita bicara soal menghormati Tuhan. It's a great spectrum, ya. Menghormati Tuhan itu spektrumnya itu luas. Contoh, ada obat sakit kepala. Itu spektrumnya khusus apa saudara? Sakit. Obat cacing khusus apa saudara? Jadi spektrumnya sempit. Tapi ada obat yang spektrumnya luas. Di situ 7 macam. Sakit kepala, cacing, sakit belakang, sakit leher. Pokoknya 7 macam penyakit. Sekali minum, beres semuanya. Itu spektrumnya luas, ngerti? Jadi menghormati Tuhan itu spektrumnya. Kalau saya menghormati Tuhan, saya tidak merusak tubuh saya. Betul saudara? Dengan berbagai makanan, minuman yang merusak saya. Kalau saya menghormati Tuhan. Kalau saya menghormati Tuhan, saya menghormati leaders, orang-orang yang berotoritas yang mengatur hidup ini. Di gereja, di kantor, di jalan raya, ada polisi lalu lintas. Walaupun dia tidak periksa SIM pun saya tetap tahu karena saya menghormati Tuhan. Jadi menghormati Tuhan itu spektrumnya luas sekali. Anda tidak bisa tidak suci kalau Anda menghormati Tuhan. Kalau Anda menghormati Tuhan, hidup suci itu salah satu bagian yang kecil. Tapi kalau kita suci, itu dosa. Itu seperti satu obat cacing, tapi sakit ginjal juga kita kasih minum. Saudara ngerti? Sakit punggung juga kita kasih minum. Bisa sembuh atau tidak? Mati. Nah, tekanan suci. Orang tidak jadi maju rohaninya.
Tapi kalau kita, when we honor God, the rest will follow through. Kalau kita menghormati Tuhan, kehidupan yang lain akan mengalir. Haleluya. Second Thessalonians 2, second 1 to 3. 2 Tesalonika 2. Second Thessalonians 2, 1 to 3. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami oleh seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hal itu datanglah dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, saudara kekasih, apa yang Pak Jimmy sudah sampaikan, kira-kira ini bagiannya di sini. Sudah mulai terbuka sekarang, saudara kekasih, channel-channel yang tidak beredar luas, saudara kekasih. Itu tadi saya posting salah satu, mungkin saudara lihat di situ masih ada pengakuan seorang yang dia akui saya sedang membohong, saudara kekasih. Jelas di situ. Tapi itu tidak dibuka di buku. Itulah pekerjaan antikris dengan diam-diam mulai membuat orang. Tapi itu akan terjadi. Bahwa seolah-olah Tuhan sudah tiba. No. Jadi kita lihat saat ini ada banyak guru-guru palsu yang mengajarkannya. Tapi saya tidak mengajarkan yang palsu. Saya mengajarkan yang benar. Kalau Anda mengerti yang benar, pasti yang tidak benar akan tahu. Betul ya? Tapi kalau kita sibuk tahu yang salah, orang, lalu yang benar mana Pak? Saya juga tidak tahu Pak. Oke? Jadi Paulus menjelaskan bahwa hari itu tiba hanya ketika saat pemberontakan antikris itu menantang Tuhan dan orang mulai katakan itu yang disebut one world government. Satu pemerintahan, satu mata uang, satu agama. Nah, satu pemerintahan, satu mata uang, satu agama. Kalau itu sudah terjadi, Anda sudah siap-siaplah karena waktu rapture sudah di ambang pintu. Antikris belum dinyatakan karena itu tidak hidup di masa awal. Ya. Tapi akan terjadi rapture sebelum itu datang. Nah, jadi ajaran yang benar selalu membebaskan orang dari rasa takut. Ketika Yesus sendiri, dia berbicara di dalam Lukas 21 ayat 7. In Luke chapter 21, 7 to 10, Jesus said, "Fear not, jangan takut." Kenapa Yesus mengajarkan jangan takut? Karena pasti ada hal-hal yang membuat orang bisa takut. Jadi kita aman di tempat persembunyian Tuhan, dan Tuhan tidak berurusan dengan kita berdasarkan dosa kita, tetapi berdasarkan apa yang telah Kristus lakukan untuk kita. The Lord deal with us not based on the sin what we are doing, but based on what Jesus worked at the cross, the finished work of Jesus Christ. Jadi Tuhan berurusan dengan saya dan saudara karena pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Saudara pernah alami enggak? Saudara dapat pesan, pokoknya kamu pergi datang ke sana bilang aja sudah beres. Waktu saudara ke sana, Pak, sudah beres oleh Pak ini. Oh ya, silahkan. Dosa saudara sudah beres oleh Yesus. Masa depan saudara sudah beres oleh Yesus. Amen. Nah, jadi itu yang Tuhan deal. The Lord deal with us because the finished work of Jesus. Tuhan berurusan dengan saya dan saudara karena apa? Pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Saudara mesti tahu. Sudah apa? Selesai. Saudara mesti yakin itu. Jadi saya tidak perlu ragu-ragu, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu tambah-tambah. Hanya percaya saja dan memberi diri kita. Haleluya. Mengapa itu penting? Why it's important? Karena kalau kita punya cara pandang tentang nubuatan itu benar, maka tidak akan takut. Tapi kalau cara pandang yang salah tentang nubuatan will create fear. When we miss concept about the prophecy of the end time, will create or brings fear in our life. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan pandangan yang benar, itu memberikan kedamaian. Jadi hal itu yang menyebabkan banyak orang, saudara kasih, mereka menjauhi nubuatan Allah dalam Alkitab. Mereka tidak mau baca. Kalau saya baca Alkitab nanti
kepala 7, kepala ini, begitu begini, segala macam, ada api belerang segala macam. Saya mau aja karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, saya mau diberkati saja. Nah, oke, saudara kekasih, itu juga saudara kekasih separuh benar, saudara kekasih. Kita mesti tahu nubuatan ini, dan nubuatan itu harus kita kasih secara komprehensif, secara seimbang, ya. Kita tidak menakut-nakuti. Nah, roh agamawi itu dia suka menakut-nakuti supaya orang percaya. Justru saudara kekasih, roh Allah berlawanan. Roh Allah datang dan memberikan pengertian, lalu kita bebas untuk menerimanya. Ya, the Spirit of God is working in smoothly, sweet ways and give us the sureness, ya, in our heart, keyakinan bahwa kita memegang teguh. 1 Yohanes 3 ayat 1 John 3:3. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. Ketika kita memahami ini, saudara kekasih, masa-masa hidup yang kita jalani itu akan benar-benar keluar dari hati kita, menjalani satu kehidupan yang keluar dari hati kita. When we understand these times we are living and what is God's doing in and through our life, our heart, our mind will be peace, and we will be able to look the days ahead with hope, joy, rather than fear and despair. Ya, kita tidak lagi bimbang, ragu dan takut. Karena apa? Kita sudah tahu, ngerti ini. Ya. 2 Korintus 5, 2 Korintus 5:18-20. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayai pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 21, jadi kami adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihat kamu dengan perkataan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, pelanggaran dunia. Not to impute their transgression to them. Bayangkan, Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran dunia. Saudara perhatikan di sini. Karena Yesus datang, dibilang di situ, Yesus membawa pelayanan pendamaian dunia dengan Allah. Jesus coming to bring the ministry of reconciliation between man and God. Nah, sekarang saudara lihat, kalau Yesus datang ingin mendamaikan dunia dengan Tuhan, lalu tiba-tiba di balik layar Tuhan main hukum-hukum saja. Kira-kira Yesus dengan Tuhan bertentangan atau tidak? Karena Yesus datang mendamaikan manusia dengan Tuhan. Lalu Tuhan diam-diam, malaikat, hantam sandong biar dong kapok. Tidak. Tuhan sudah menyerahkan. The Lord is given to Jesus and given to the body of Christ the ministry of reconciliation. Reconcile man and God. Melalui Yesus manusia berdamai dengan Tuhan. Oke? Kita lagi berdamai dengan Tuhan, tiba-tiba ada hukuman datang. Penyakit datang. Lalu, kenapa ini penyakit? Tuhan marah dengan kamu. Loh, habis Yesus damaikan saya dengan Tuhan itu kapan? Kenapa tidak begitu? Bingung kan? Jadi saudara lihat, Allah dia menyerahkan Yesus untuk membawa semua manusia. Ingat Yohanes 3:16. Jangan seorang pun apa? Jangan seorang pun apa? Melainkan John 3:16. God so loved the world. He never allowed one perish, but all saved. Dia tidak menginginkan satu pun binasa. Jadi saudara lihat, pelayanan pendamaian itu ada di antara saya dan saudara. Gereja harus menjadi suara perdamaian. Bukan kita keluarkan di YouTube lalu kita bilang LA itu musnah karena bejat semuanya, karena mereka menikah laki-laki itu bejat. No. Kita tidak boleh begitu. Kita justru bawa, hei bertobatlah, serahkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan mengasihi engkau Los Angeles. Amen. Kita tidak menggunakan mimbar untuk menghukum mereka. Amin saudara.
Kita berdoa supaya pelayanan pendamaian, justru gereja datang kepada mereka untuk menyapa mereka. We come to offer the reconciliation to Los Angeles or California or wherever. Kalian yang bisa oke, saudara ingat, ya. Sekali lagi, tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Hanya roh agamawi itu yang hitung-hitung pelanggaran. Tuhan tidak pernah menghitung pelanggaran. Yesus sudah bayar semuanya berlimpah-limpah, sehingga tidak ada pelanggaran dan dosa apapun yang Tuhan tidak bisa ampuni. Walaupun dia minta terima kasih kepada nenek, tante, om, tanpa minta terima kasih kepada Tuhan pun, Tuhan tidak marah dengan mereka. Hanya roh agamawi lah yang mengekspos. Itu gara-gara artis di Los Angeles, Hollywood, minta terima kasih kepada tante, om, saudara, kawan baik, lupa minta terima kasih ke Tuhan, makanya Tuhan bakar mereka semua. That's bullshit. Tidak benar. Karena saya percaya Tuhan berikan kepada kita pelayanan pendamaian. Itu ayat bilang tadi kan, we are the ambassador. Katakan, gereja adalah utusan Allah. Come on. Utusan Allah kepada mereka yang tidak tahu berterima kasih. Amin. Utusan Allah kepada mereka yang menantang Tuhan. We are sent for those who will never thank God. We come to bring the reconciliation. Kita datang menawarkan pendamaian, bukan kita mengutuk, not curse them from the pulpit. Kita tidak menggunakan mimbar YouTube untuk menghukum mereka, atau Facebook, atau TikTok, atau Instagram, seolah-olah kita paling benar. Some say that God judges certain nations because of the circumstances that occurs in those nations. But here we see that God doesn't impute their transgression to them. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Allah menghakimi negara-negara tertentu, kota tertentu, suku tertentu, berbagai macam keadaan terjadi di negara-negara tersebut. Tetapi di sini kita melihat bahwa Allah tidak memperhitungkan pelanggaran mereka kepada mereka. Impute itu artinya apa? Amputase. Tuhan potong itu pelanggaran, sehingga tidak lagi ada pelanggaran. Haleluya, amen. Ini yang harus kita tahu. Coba katakan bersama saya, Tuhan selamatkan Los Angeles. Tuhan selamatkan California. Ya, kita berdoa, kita tidak menghukum mereka. Karena kita diberikan pendamaian. Pendamaian pemberitaan ini lewat doa kita minta untuk Tuhan berdamai. Bahkan Allah telah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kita karena kita tidak berada pada hari pembalasannya. Nah, yang luar biasa, hamba Tuhan dikasih hilang hambanya jadi apa, saudara? Jadi Tuhan. No. We are servant of God, not God. Ya. In fact, God has entrusted the ministry of reconciliation to us because we are not on the day of His judgment. Allah tidak memperhitungkan dosa-dosa kita terhadap kita karena Ia telah memperhitungkan kepada anaknya di kayu salib. Sehingga sekarang, sehingga kapan? Kita dapat didamaikan dengannya. Haleluya. God doesn't count our sin against us because He has committed them against His Son on the cross so that now we can be reconciled with Him. Manusia dengan kehendak bebasnya membinasakan diri mereka sendiri, sedangkan Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Human with their free will destroy themselves, whereas God doesn't want anyone to perish. Saudara percaya Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa? Demikianlah penantian kita. Mari kita datang kepada Tuhan.